Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Indra Halus, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Gracia Indra Halus. NPM saya adalah 12155-2012-473. Saya berasal dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Tujuan utama sistem dalam interaksi manusia dan komputer adalah menciptakan hubungan yang mudah, nyaman, efisien, dan aman antara manusia dengan komputer. Fondasi ini memastikan antarmuka yang user-friendly dan efektif. Nah, kerangka kerja interaksi memiliki model untuk menjelaskan proses komunikasi antara pengguna dan sistem, dari niat hingga evaluasi respon. Contohnya adalah prinsip Donald Norman's Seven Stage of Action. Nah, kita masuk pada pembahasan kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah struktur atau model yang menjelaskan proses komunikasi antar pengguna dan sistem dari awal hingga tujuan tercapai, di mana ini akan membantu untuk memahami pikiran pengguna, tindakan, serta respon dari sistem. Nah, prinsip yang paling sering digunakan atau yang paling terkenal adalah Donald Norman's Seven Stage of Action yang dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap eksekusi, yaitu ada tujuan, ada niat, ada tindakan, dan juga aksi. Tahap berikutnya adalah tahap evaluasi, yaitu ada persepsi, interpretasi, dan perbandingan. Ada 3 komponen utama dalam IMK. Yang pertama ada user, yaitu individu atau kelompok yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada sistem, yaitu teknologi, perangkat lunak dan keras yang berinteraksi dengan pengguna. Nah, yang ketiga ada task atau tugas, yaitu aktivitas atau tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh pengguna melalui penggunaan sistem. Nah, untuk prinsip Seven Stage of Action ini contohnya sebagai berikut, di mana yang pertama itu tujuannya di sini adalah mahasiswa ingin mengunggah tugas di Google Classroom. Lalu ada niatnya yang mahasiswa lakukan di sini adalah membuka Google Classroom. Tindakan selanjutnya adalah memilih kelas, lalu klik menu tugas. Nah, aksinya adalah mahasiswa melakukan mahasiswa mengunggah file tugasnya. Lalu persepsi atau hasil sistem, di mana di sini sistem menampilkan pesan berhasil. Kemudian interpretasi dan perbandingan, mahasiswa mengevaluasi bahwa apakah filenya sudah muncul atau belum. Selanjutnya adalah siklus interaksi, yang dimana adalah alur komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Siklus interaksi adalah proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus antara pengguna dan komputer, di mana ini selalu berulang selama pengguna masih menggunakan sistem. Kenapa respon sistem yang jelas itu penting? Karena setiap respon dari sistem mempengaruhi tindakan pengguna berikutnya. Output yang jelas memudahkan pengguna untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Terdapat alur prosesnya. Yang pertama itu adalah input, yaitu pengguna memberi masukan. Kemudian proses, sistem memproses masukan. Ada output, yaitu sistem memberi keluaran. Kemudian adalah evaluasi, di mana pengguna akan mengevaluasi dan memberikan input lagi. Contohnya adalah proses login dan penanganan error, di mana saat login, mahasiswa akan memasukkan NIM dan paspor. Lalu jika salah, sistem akan menampilkan pesan error. Lalu mahasiswa akan memperbaiki paspor dan mencoba lagi sampai berhasil. Nah, proses ini akan berulang. Kemudian ada ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana alat, sistem, dan lingkungan kerja disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental manusia agar nyaman, aman, dan efisien digunakan. Dalam IMK, ergonomi berhubungan langsung dengan kenyamanan pengguna. Dalam ergonomi terdapat dua aspek. Yang pertama aspek fisik, yaitu ada ukuran tombol dan huruf, ada pemilihan warna antarmuka, ada posisi menu dan pencahayaan, lalu ada kenyamanan posisi duduk. Nah, sedangkan pada aspek kognitif, yaitu bagaimana sistem tidak membebani pikiran pengguna, di mana desain harus intuitif dan mengurangi beban mental saat berinteraksi.
Contoh penerapannya itu pada aplikasi mobile banking, tombol transfer dibuat besar, lalu warna hijau untuk transaksi yang berhasil, kemudian ada font yang cukup besar agar nyaman dibaca pengguna yang sudah lanjut usia. Terdapat prinsip-prinsip ergonomi, yaitu pedoman desain antarmuka yang optimal. Yang pertama itu ada kenyamanan, di mana tampilan itu tidak melelahkan mata. Yang kedua ada efisiensi, yaitu penyelesaian tugas yang cepat. Lalu yang ketiga adalah keamanan, yaitu mencegah kesalahan fatal. Yang keempat adalah konsistensi, yaitu tata letak menu tetap sama. Lalu yang kelima itu ada mengurangi beban kognitif, yaitu user tidak perlu mengingat banyak langkah. Lalu yang terakhir itu adalah fleksibilitas, yaitu untuk pemula dan ahli. Berikutnya adalah gaya interaksi, di mana ini adalah beragam cara interaksi antara pengguna dengan sistem. Yang pertama itu ada Command Line Interface atau CLI, yaitu pengguna mengetik perintah langsung ke sistem. Lalu ada menu selection, yaitu pengguna memilih menu yang tersedia. Lalu yang ketiga itu ada form fill-in, ada pengguna mengisi form yang disediakan. Lalu yang keempat itu direct manipulation atau pengguna memanipulasi objek secara langsung. Lalu ada juga natural language atau pengguna menggunakan bahasa sehari-hari. Sinergi antara kerangka kerja, siklus, ergonomi, prinsip, dan gaya interaksi dalam IMK bertujuan untuk membangun sistem yang mudah, nyaman, efisien, dan aman bagi pengguna, di mana terdapat sistem yang mudah, nyaman, dan intuitif. Lalu ada memaksimalkan produktivitas pengguna, kemudian ada interaksi yang jelas dan minim kesalahan. Desain yang berpusat pada pengguna itu adalah fondasi kuat untuk sistem interaktif yang lebih unggul. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga materi yang saya paparkan dan saya jelaskan bisa dimengerti dengan baik. Sampai bertemu pada video selanjutnya dan shalom!